Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wahyudi Seswanto. Kali ini saya akan berbicara tentang latar tempat. Seorang pengarang yang pandai akan bisa menggambarkan latar tempat dengan cermat sehingga pembaca akan merasa terlibat, hadir dalam cerita itu. Saudara, latar tempat itu bisa di tempat yang kecil, misalnya di ruang tamu, kemudian di dapur sebuah hotel, atau di bangku di muka warung, di sanggar batik, atau di depan balai desa. Tetapi bisa lebih luas dari itu, misalnya di sebuah sekolahan, di kantor kecamatan, di kantor DPR, kemudian bisa juga di balai kesehatan. Bisa juga tempat ini merujuk pada sesuatu yang lebih luas, misalnya gunung, di laut, kemudian di hutan, di sawah, atau bahkan kota, di Bandung, kemudian di Merauke, di Aceh, di Talaut misalnya ya. Bisa juga di pulau, terjadi di Pulau Sumatera, di Nusa Tenggara, di Papua, di Bali. Bisa juga Anda menggambarkan sebuah peristiwa yang terjadi di sebuah negara, di Indonesia, di Malaysia, di Mesir, di Arab Saudi, kemudian di Australia. Saudara, ini contoh beberapa latar dari novel yang ada. Ini latarnya ada di Jakarta, di Bandung, di Perancis gitu ya. Kalau yang ini, novel ini di Malang. Judulnya Pecinan, karya Ratna Indraswari Ibrahim di Malang. Kemudian kalau karya-karya Andrea Hirata ini banyak yang terjadi di Sumatera, di Belitung. Kemudian ini di Mesir, karya Habibur Rahman El Shirazi itu di Mesir. Karya Budi Dharma ini berjudul Rafilus, ini banyak mengambil latar tempat di Surabaya. Sementara karya-karya Budi Dharma seperti Orang-orang Bloomington ini memang terjadi di Bloomington. Ini beberapa contoh dari penggambaran tempat. Saya mulai dari yang kecil. Aku melihat sekeliling kebun bunga kecil kami. Letaknya persis di depan kantor kepala sekolah. Ada jalan kecil dari batu-batu persegi 4 menuju kebun ini. Di sisi kiri kanan jalan itu melimpah ruah monstera, nolina, violses, kacang polong, cemara udang, keladi, begonia, dan aster yang tumbuh tinggi-tinggi serta tak perlu disiram. Bunga-bunga ini tak teratur, karya raya akan nektar. Berdesak-desakan dengan bunga berwarna menyala yang tak dikenal, bermacam-macam rumput liar, kerasa, dan semak ilalang. Bisa juga merujuk pada kota, meskipun singkat. Ini bercerita soal Malang. Malang pada 1950-an adalah kota yang sejuk. Kota ini dikelilingi gunung. Jika pagi tiba, masih menyisakan kabut. Kota Malang ditata demikian cantik oleh seorang arsitek Hindia Belanda bernama Herman Thomas Karsten. Akan saya contohkan lagi sebuah contoh latar tempat dalam novel Rafilus, yaitu di Surabaya. Ini menarik sekali karena Pak Budi Dharma ini dengan baik menceritakan tempat-tempat di Surabaya. Saya pernah diajak keliling oleh beliau untuk berkeliling Surabaya. Beliau menunjukkan tempat-tempat yang diceritakan dalam novel Rafilus ini, sehingga saya seakan-akan langsung
bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa yang ada di novel Raphilus. Ada beberapa jalan dan daerah yang digambarkan dalam novel Raphilus. Jalan daerah yang dimaksud adalah Jalan W.R. Supratman, Jalan Raya Darmo, Kampung Bagon Ginayan, Kampung Gubeng, Kampung Grogol Kalimir, daerah Pacar Keling, Ketintang, dan seterusnya. Ini akan saya contohkan bagaimana penggambaran latar yang ada di novel Raphilus. Raphilus tinggal di daerah Margorejo, sedangkan saya di daerah Ketintang Wiyata. Jarak antara keduanya cukup jauh dan terasa lebih jauh karena kedua daerah dipisahkan oleh boulevard lebar bernama Jalan Ahmad Yani dan rel kereta api masing-masing menghubungkan kota Surabaya dengan kota Malang dan kota Jember. Seperti jalan-jalan lain yang menghubungkan luar kota, Jalan Ahmad Yani tidak pernah tidak ganas. Nah, ini diberi gambaran yang cukup bagus bagaimana keganasan Jalan Ahmad Yani itu. Saudara, penggambaran sebuah tempat itu ini bisa dikaitkan dengan unsur-unsur karya yang lain, misalnya tentang watak dan penokohan. Kalau kita disodorkan pada latar tempat Jakarta, maka mau tidak mau ada gambaran tentang tokoh yang sibuk, tokoh yang memanfaatkan waktu dengan efektif. Ini berbeda dengan kalau kita disodorkan gambaran tentang latar desa. Di desa orang masih bisa jagongan, bisa minum kopi di warung dengan berlama-lama. Bahkan saya pernah bertamu ke sebuah desa, mereka itu kalau bertamu, kalau ada tamu, mereka harus gupuh, suguh, dan lungguh. Apa artinya? Mereka itu harus memang sibuk. Sibuk untuk apa? Untuk menyiapkan hidangan. Harus menyuguhi. Dan mereka harus lungguh. Lungguh itu duduk untuk menemani tamu itu. Saya pernah tinggal di sebuah tempat yang orangnya itu sopan-sopan. Suatu saat saya pernah hampir mengalami kecelakaan. Yang salah saya, ternyata saya tidak dimarahi, malah beliau menurunkan kaca mobil, kemudian menganggukkan kepala dan tersenyum. Pernah juga saya tinggal di sebuah tempat yang orangnya tertib sekali. Ketika ada lampu merah, mereka berhenti, dalam pengertian roda itu tidak berputar. Apakah di sana ada orang, tidak ada orang, ada petugas atau tidak ada petugas, mereka tertib sekali. Ini akan berbeda suasananya kalau kita menggambarkan tempat-tempat yang berbeda. Nah, sebuah penggambaran tempat itu ternyata berkaitan dengan budaya, pola berpikir, kebiasaan, pakaian, juga zaman. Ada beberapa cara untuk menggambarkan latar tempat ini. Yang pertama, kita bisa menggambarkan secara urut. Kita bisa menggambarkan latar tempat itu berdasarkan arah timur, utara, barat, selatan, dari depan ke belakang, atau dari samping kiri ke samping kanan. Ini saya contohkan penggambaran latar tempat dalam cerpen Kritikus Adinan. Tepat 1 jam sebelum jam yang ditentukan dalam surat panggilan, Kritikus Adinan sampai di depan rumah pengadilan. Rumah ini nampak kuno, besar dan gelap. Banyak pohon-pohon tinggi yang mengelilingi rumah itu. Kritikus Adinan melangkahkan kaki di atas trap tengah, dan setelah sampai di trap yang paling atas, Kritikus Adinan berhenti sebentar untuk melihat petunjuk yang tertera di atas tembok. Lalu Kritikus Adinan berjalan ke kanan, dan sesudah itu sesuai dengan petunjuk di pojok tembok, Kritikus Adinan membelok ke kiri. Sekarang Kritikus Adinan memasuki lorong gelap dan panjang. Rasanya kurang bebas bernafas dalam lorong itu. Di sebelah kiri nampak pintu-pintu kamar yang semuanya tertutup. Dan di sebelah kanan tampak tembok putih luntur yang kadang-kadang disela-sela oleh jendela-jendela tertutup. Tidak ada satu lampu pun yang menyala dalam lorong itu. Satu-satunya cahaya matahari yang menerobos sela-sela jendela kayu kanan.
Nah, bisa juga Anda nanti menggambarkan tempat itu mulai dari yang penting sampai yang tidak penting, atau dibalik, dari yang tidak penting ke hal yang sangat penting. Ini saya gambarkan dalam cerpen Bambang Subali Budiman karya Budi Dharma. Seperti pemandangan lain yang sempat saya lihat dalam kecamatan ini, kebersihan kamar ini juga patut diberi nilai tinggi. Spraynya putih bersih dan tersetrika rapi, demikian juga taplak mejanya. Labur dindingnya masih baru dan segar. Kamar mandinya menjadi satu dengan kamar tidur juga bersih. Di beberapa tempat ada tombol bel untuk memanggil kacung, dan bau wangi dalam kamar ini mematikan selera saya untuk meninggalkan kamar dan sekaligus memperhebat nafsu saya untuk tidur. Baik, saudara, Anda nanti bisa menggambarkan latar tempat ini, bisa dikaitkan dengan budayanya, bisa dikaitkan dengan pikiran tokohnya, bisa dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sana. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.